Itu. Alhamdulillah ada juga yang menjawab salam saya ya. Kenapa kalau ada orang salam kok diam saja? Padahal salam itu adalah suatu doa. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hmm, salam itu loh doa. Kan harusnya kalian menjawab dengan doa juga. Ya, dinyalakan semua. Saya itu seharian belum belum istirahat kok kalian malah enak-enakan. Ayo, saya kau paksa. Saya itu mulai kuliah jam 7. Habis itu operasi. Hmm, baru istirahat tadi setengah jam, jam 2:30. Oke, baik. Terima kasih yang sudah membuka kameranya. Ya, ayu-ayu ganteng-ganteng ini kok gak gelem menayangkan ini apa namanya kameranya. Takut diapain? Takut dicing. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang alat. Ya, tentang alat ya. Jadi, pengenalan alat-alat diagnostik yang akan nanti membantu kita dalam melakukan diagnosa ya, sehingga karena gini, diagnosa itu sangat penting ya. Kunci dari kesuksesan sebuah terapi adalah diagnosa yang tepat ya. Kalau kita, saya terpental. Halo, halo, halo. Assalamualaikum. Nggak bisa. Mohon maaf, saya terpental. Halo, apakah sudah terdengar suara saya? Sudah. Dengar ya. Oke. Baik, saya ulangi lagi. Jadi pengenalan alat-alat diagnostik ini cukup apa namanya penting buat adik-adik ya. Jadi karena dengan adik-adik mengenal menggunakan alat-alat tersebut untuk membantu satu diagnosa penyakit ya. Oke, baik. Saya akan izin share screen. Hmm, oke. Bentar, 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 bentar. Sudah masuk, Dek? Sudah, Dok.
ya jadi pemeriksaan pengenalan alat ya instrumen diagnostik. Jadi yang pertama, yang paling gampang, yang paling sering adik-adik pakai ya adalah termometer ya. Termometer ini adik-adik bisa mengenalnya seperti ini ya. Kalau pada hewan kecil ya ada yang digital, ada yang digitalnya itu adalah 10 detik ya. 10 detik sehingga eh, apa namanya eh, tidak lama. Kadang kalau kalau hewan ini kalau terlalu lama kita memasang termometer di situ, itu nanti akan dia tidak ini goyang-goyang ya. Makanya carilah termometer yang apalagi kalau termometer kayak gini nih, apa ini termometer air raksa ya. Wah ini lama itu nanti bisa gobat-gabet. Nah, nanti hasilnya tidak akan apa valid ya. Jadi carilah termometer digital. Tapi termometer digital itu juga bermacam-macam. Jadi adik-adik kalau bisa cari yang ininya cepat. Ya paling nggak 10 detik itu yang biasanya kita pakai di rumah sakit ya. Ini juga ini pakai handheld juga ini ya. Jadi harus dipegang. Ini juga digital. Ini bisa pada sapi, ini pada hewan besar biasanya ya. Jadi ada panjang begitu ya. Ini biasanya untuk mengukur suhu karena suhu itu juga salah satu alat sorry parameter yang untuk menentukan bahwa hewan ini sedang sakit atau sehat gitu ya. Oke, kemudian ini saya belum selesai. Untuk absensinya gimana ya? Amankah? Halo, Ibu Komting. Halo, Assalamualaikum. Halo Prof, mungkin untuk absennya nanti bisa Untuk ditampilkan lewat. praktik apa untuk presensinya gimana? Aman? Kemarin belum sempat presentasi Prof. Kenapa? Halo, Kemarin belum sempat presentasi Prof. gimana Dek? Nah ya, makanya ini nanti presensinya gimana? Lewat hebat Mas, bisa kah? Halo, Bisa lewat hebat Prof. halo, halo. Uh, sinyal enggak ini. Saya, Terdengar Prof. tolong Dek, kameranya dinyalakan. Jadi saya tahu. Saya saya itu ngomong kayak ngomong sendiri. Kalau kalian mati semua ini saya malah bingung. Terus saya nanya, nggak ada yang jawab. Terus ini kalau saya ngobrol terus, oke. Kalau kalian memang oke, kalau kalian tidak punya respon seperti itu, kan tugas saya untuk menyelesaikan program ini. Oke, lagi. Kalian kalau memang tidak serius, terserah mau mau ini apa enggak. Ditanya nggak ada yang jawab. Oke, itu adalah suhu. Suhu. Ini sekarang kita berbicara tentang kemudian jantung itu bisa dengan stetoskop. Nanti ada stetoskop itu nanti macam-macam alatnya ya ini bagiannya ada tempatnya itu nanti ada bisa belajar ya. Ada bagian sendiri nanti ada materi sendiri ya. Jadi ini adalah stetoskop ini untuk mendengarkan dan mendeteksi adanya kelainan pada jantung atau pada paru-paru ya. Jadi
apa namanya, biasanya kalau untuk jantung itu kita pakai yang bel ini, yang kecil. Kalau yang diafragma yang lebar ini biasanya untuk mendengarkan paru, ya. Kemudian eh ini ada pemeriksaan mata dan telinga, ya. Pemeriksaan mata dan telinga. Itu tadi untuk jantung. Nah, macam-macam ini yang biasanya standar untuk mata. Nanti kalau adik-adik mau belajar mata lebih detail, ini biasanya ahlinya adalah dokter Lina, ya. Nah, ini ada fluorescent test, ya. Fluoren Fluorescent test ini biasanya digunakan untuk mendeteksi apakah di kornea ini ada ulcer atau ada erosi pada kornea. Tekniknya adalah ada nanti ada fluorescent test itu ada eh, cairan fluorescen itu yang kamu nanti teteskan, ya, kemudian teteskan di mata gini. Kalau misalnya ada luka gitu, adik-adik tidak tahu sedalam apa luka itu. Nah, pakai fluorescent test itu nanti adik-adik akan tahu ulcernya itu di mana. Kalau di kornea itu sedalam apa? Itu dengan cara ini tadi diteteskan cairan fluorescen ini, kemudian dicuci dengan aqua, ya, dicuci sampai bersih. Nah, kalau dia masih tertinggal, nah ini menunjukkan bahwa di sini apa namanya, di sini tuh ada ulcernya. Nah, misalnya di sini dia tertinggal di sini. Nah, di sini ini ada ulcernya. Kenapa kok dia tertinggal? Menunjukkan kenapa harus hijau, ya? Itu karena akan mempermudah kita untuk mendeteksi ulcernya itu ada di mana. Ya, kalau putih kita tidak akan tahu nanti ulcernya di mana. Nah, ini nanti yang harus dapat koreksi nanti di sini, ya. Nah, ini kenapa kok dia bisa tetap hijau dimasuk di situ? Karena ininya adalah eh, dia mengalami robek sehingga ada selaput itu untuk masuknya cairan fluoresan ke situ dan dia Recording in akan tertinggal di sana. progress. Loh, nanti aman nggak dok untuk ininya apa namanya cairan ini di dalam kornea nanti kalau memang terjadi aman tidak ada masalah, ya. Tapi karena itu sering harus diencerkan tadi habis ditetesin di, apa dicuci lagi dengan NaCl biasanya, ya. Itu adalah teknik kalau kalian melakukan fluorescent test, ya. Kemudian ada skimmer tear test, ya, ada skimmer tear test. Skimmer tear test ini biasanya untuk melihat apakah ada apa namanya mata kering nggak. Nah, mata kering ini akan bisa menyebabkan salah satunya penyakit yang sering itu adalah keratokonjungtivitis. Ya, itu biasanya disebabkan karena adanya kekeringan pada apa namanya kelenjar air mata yang kurang, ya, sehingga terjadi keratokonjungtivitis. Nah, tekniknya bagaimana? Nah, ini juga ada alatnya sendiri, jadi kayak ada strip, ya, strip untuk skimmer test gitu, ya, tear test. Nah, ini harus ditekuk seperti ini, ya, ditekuk seperti ini. Dan kita tuh tidak boleh memegang ini. Jadi ketika adik-adik nanti memasang itu tidak boleh kita pegang kena tangan kita, karena kalau sudah tangan kita itu nanti hasilnya akan berbeda. Ya, karena tangan kita ini kan juga ada cairannya. Nah, itu nanti akan membuat bias dari hasilnya. Jadi tidak boleh terkena langsung dengan tangan kita, ya. Jadi nanti itu dipakai apa namanya bungkusnya itu kita tekuk, kemudian kita tempelkan seperti ini. Tunggu sekitar 10-20 detik, nanti kita akan tahu hasilnya. Nah, ini normalnya adalah sekitar 15 sampai 20 mili, ya, ini milimeter panjangnya. Jadi produksi air mata itu kalau normal itu sekitar 15 sampai 25. Kemudian kalau sudah mulai ter suspek atau dia terduga adanya sudah mengalami penurunan, biasanya ini terjadi pada eh, hewan-hewan yang sudah tua, ya. Itu biasanya 10 sampai 14. Nah, kalau di bawah 10 itu menunjukkan misalnya di sini hanya 5 mili. Biru itu tanda biru di sini. Ini basah. Nah, kalau dia tidak sampai sama, misalnya di sini itu kekurangan atau berkurang, ya. Dan itu nanti akan bisa jadi konektivitas gitu, ya. Nah, itu biasanya nanti
bisa diteteskan. Oke. Manometer ini mengetahui tekanan misalnya Recording in progress. dengan adanya ini apa namanya hipertensi. Ya, ini adalah namanya tonometer untuk mengukur tekanan. Nah, ini biasanya ini yang model lama ya. Model taruh di apa namanya bola matanya. Nah, itu nanti akan terlihat tekanannya. Ini kemana ya. Nah, yang lebih canggih itu ada tonometer itu seperti ini bentuknya ya. Itu nanti akan lebih gampang, nanti akan terlihat berapa tekanan intraokulernya di sini ya. Tuh. Kemudian eh, optalmoskop. Optalmoskop ini untuk mendeteksi atau mengevaluasi adanya kerusakan pada retina atau tidak. Ya, retina itu lebih dalam lagi. Nah, ini nanti ini bisa dilakukan pemeriksaan pakai ini alatnya, ya, optalmoskop, ya. Nah, ini adalah kaca pembesarnya. Nanti bisa dilihat retinanya ada sobek kah, ada apa apa ada perdarahan kah di situ ya. Jadi nanti bisa dilihat dengan optalmoskop ini ya. Biasanya ada kebutaan. Kenapa kok kebutaan itu biasanya karena ya itu retinanya sudah mengalami kesopekan atau kemunduran dari penglihatan itu bisa menggunakan kita bisa menilainya dari optalmoskop ya. Nah, ini adalah untuk pemeriksaan telinga ya. Pemeriksaan telinga untuk mendeteksi ear canalization ya. Jadi kalau ada pakai alat ini tuh nanti bisa tuh melihat telinganya apakah ada otitis, apakah ada peradangannya itu sampai mana, apakah pada daerah medial ataukah sampai internal ya. Itu nanti adik-adik akan kelihatan di situ ya. Misalnya kalau sampai dia melewati membran timpani berarti itu sudah mengalami internal otitis internal ya. Biasanya kalau masih pada membran timpaninya tengah-tengah itu biasanya otitis media. Kalau nggak sampai pada membran timpani biasanya adalah eksternal ya. Nanti pengobatannya akan beda-beda ya. Ini adalah pemeriksaan mata. Nah, ini adalah skin examination ya. Skin ex- eh, apa namanya? Skin examination ini biasanya untuk kata-kata ya ada kulitnya yang ini kecurigaannya misalnya ada kutu, ada parasit, ada jamur ya. Nah, itu bisa dilakukan scraping seperti ini. Nah, ini adalah teknik scraping. Jadi kalau biasanya untuk mengetahui nih, kalau ini apa? Scabies. Ya, ini adalah Demodex ya. Jadi dilihat tuh dikerok sampai berdarah. Ya, seperti ini. Jadi harus tetap diangkat sampai kulitnya ini berdarah, nanti dibawa ke mikroskop, kita tetesi KOH ya. Nanti akan kelihatan apakah ada parasit di situ atau tidak ya. Itu teknik scraping ya. Ada juga kalau untuk melihat jamur, nah ini pakai wood lamp, ini alatnya ya. Ini alatnya pakai wood lamp. Nah, kalau ada jamur, jadi nanti kalian tempelkan alat ini, gak usah tempelkan, didekatkan ya di apa nama lesi pada kulit ya. Nah, kemudian lampunya dimatikan biar lebih jelas. Nah, kalau dia
berpendar seperti ini, hijau-hijau ini berarti dia jamur. Tapi kalau nggak ada perbendaran, berarti dia tidak ada jamur. Apa namanya untuk teknik untuk pemeriksaan jamur, ya. Kemudian skin examination, ya, ada pemeriksaan kulit, ya. Lain. Jadi ini ada namanya diaskopi, ya. Diaskopi itu adalah prosedur pemeriksaan kulit yang dilakukan dengan cara menekan lesinya. Jadi kalau merah-merah ini kamu tekan dengan kaca, ya. Kamu tekan dengan kaca seperti ini, ya. Nah, kalau tidak hilang seperti ini, ya, ini namanya adanya perdarahan non-vaskuler. Jadi tidak ada pada pembuluh darahnya. Tapi ketika kalau kamu tekan dengan kaca, biasanya pakai obyek glass, kamu tekan itu kemerahannya. Nah, kalau dia mengalami apa istilahnya lesinya hilang, ya. Jadi ada bleaching istilahnya, ya, ada pucat seperti ini, jadi tidak merah seperti ini. Ini berarti biasanya adalah di pembuluh darah, ya. Jadi ini biasanya kalau ada eritema, urtikaria itu di sini bahwa bleaching ini ada bleachingnya, ya. Tapi kalau lesinya tidak memucat seperti ini, itu berarti menandakan perdarahannya di dalam kulit, bukan di pembuluh darah. Atau perdarahannya itu di luar pembuluh darah, paham ya? Seperti misalnya petechiae, purpura, ya, itu adalah nanti kalau adik-adik melakukan diaskopi itu seperti itu. Karena nanti berbeda. Kalau petechiae itu berarti kan ada menunjukkan adanya apa? Kata-kata di daerah sana, ya. Tapi kan kalau eritema, urtikaria itu kan ada di pembuluh darah yang gatal-gatalnya itu melalui sistemik, gitu, ya. Nih, diaskopi ini. Kemudian eh ya, ini diaskopi, ya. Jadi kalau diaskopi itu nanti ada kamu melihat apa namanya tadi. Kalau ada positif itu dia ada bleaching putih seperti ini. Kalau negatif tidak ada. Nah, nanti adik bisa melihat bagaimana membedakan antara purpura, eritema, ekimosis. Pernah mendengar sudahkan itu? Eritema, kemudian apa? Ekimosis, purpura, sudah pernah mendengar istilah itu? Sudah ada. Sudah. Nah, ya. Jadi kalau ekimosis itu perdarahan di bawah kulit eh yang tampak sebagai bercak kebiruan atau keunguan itu ekimosis, ya. Kalau sebenarnya kalau sama purpura sama, cuman kalau ekimosis itu kan besarnya sekitar lebih dari 1 senti, ya. Tapi kalau eritema itu dia besarnya tidak sampai 1 senti, ya. Nanti karena nanti itu akan menentukan pengobatannya, ya. Itu adalah teknik diaskopi, ya. Kemudian ada urinary examination. Tadi kalau sudah kulit apa saja tadi kulit dengan apa namanya dengan boot lamp, dengan apa namanya scraping, ya. Kemudian dengan tadi terakhir adalah dengan apa namanya diasitosis, ya, diaskopi, diaskopi. Nah, sekarang kita masuk ke urinary examination, ya. Nah, ini juga ada alat namanya adalah refraktometer, ya. Alat ini digunakan untuk mengukur indeks bias suatu zat, ya. Biasanya cairan itu untuk menentukan konsentrasi zat terlarut di dalamnya. Jadi biasanya untuk urin itu biasanya paling banyak itu sering digunakan untuk menentukan berat jenis urinnya. Ya. Kalau berat jenisnya urinnya misalnya
maaf, sinyalnya jelek. Oke, ya. Jadi ini namanya refraktometer, ya. Refraktometer tadi mengukur suatu apa kadar pada apa namanya kadar suatu zat, ya, yang biasanya berupa cairan berdasarkan indeks biasnya. Itu tadi, misalnya apa namanya berat jenis, kemudian apalagi tadi kadar protein itu macam-macam sih sebenarnya. Nah, kalau di dunia kedokteran itu biasanya refraktometer itu digunakan untuk itu, ya. Oke. Ini ada setelah apa namanya tadi refraktometer. Nah, kalau untuk biasanya untuk apa istilahnya untuk mengkolek urinnya itu kalian bisa menggunakannya dengan kateter, ya. Ini ada beberapa macam kateter untuk mengkolek urin, ya. Ini kalau pada kucing, ya, ada Tomcat, ya. Kemudian ini pada anjing bisa, ya. Ini untuk jantan, anjing pada jantan pakai ini male catheter. Kemudian ini ada Foley catheter. Atau kalau di rumah sakit hewan itu biasanya kalau tidak ada Foley catheter kita menggunakan feeding tube, ya. Feeding tube itu juga bisa, yang digunakan untuk makan itu bisa kita gunakan sebagai pengganti, ya, untuk kolek dari urin, ya. Itu jadi urinary examination. Kemudian, nah, ini adalah heart examination, ya. Ini biasanya kita menggunakan kalau ini paling sudah sering dengar, ya, elektrokardiografi, ya. Nanti ada apa namanya selain ada elektrokardiografi nanti ada namanya ekokardiografi. Nah, ini beda. Jadi kalau elektrokardiografi namanya elektro berarti dia adalah prosedur pemeriksaan jantung berdasarkan untuk merekam aktivitas listrik dari jantung, ya. Kita tahu sendiri bahwa jantung itu dalam setiap kali detak itu dia menghasilkan impuls listrik, ya. Nah, impuls ini nanti eh, akan menyebabkan kontraksi jantung. Jadi kan kalau dia gerak itu menyebabkan kontraksi apa impulsnya itu tadi listrik itu akan menghasilkan atau untuk memompa darah, ya. Nah, akhirnya nanti berupa dia grafik seperti ini, ya. Nanti adik-adik bisa melihat ada gelombang, pasti kan sudah diajari, ya, gelombang P, Q, R, S, T itu, ya. Kalau gelombang P itu adalah menunjukkan aktivitas listrik pada atrium, ya kan. Kalau kompleks R, QRS, ya, itu aktivitas listrik pada ventricle. Masih ingat nggak? Sudah diajari nggak? Belum, ya? Jantung belum, ya? Itu nanti kalau pas dia tinggi di atrium, pas balik ke KRS ini dia di ventricle, nanti ke bawah lagi dia kecil lagi itu balik lagi dia siap-siap untuk berdenyut, ya. Itu nanti adik-adik akan lebih jelas nanti ada pelajaran. Recording in Tidak progress. ada galops atau tidak itu kita bisa pakai ECG, ya. Kemudian misalnya mendeteksi kerusakan otot jantung, kemudian gangguan konduksi listrik jantung itu kita pakai EKG, ya. Jadi
memantau apa namanya listriknya, kelistrikan dari jantung ya. Jadi itu tadi kalau apakah iramanya, kemudian ada kerusakan pada otot jantung dan sebagainya ya. Nah, ada lagi pemeriksaan jantung tuh pakai ekokardiografi. Nah, ini beda lagi. Kalau ekokardiografi ini kita melakukan pemeriksaan jantung menggunakan gelombang ultrasound. Kita pakai USG ya, pakai USG. Ini eh, kita biasanya akan bisa mendeteksi dari kalau ekokardiografi ini lebih ke arah apakah fungsi pompa jantung, lebih ke arah katupnya ya. Fungsi pompa jantung itu berfungsi dengan baik atau tidak. Ada kelainan pada katup jantung atau tidak. Ada penebalan pada otot jantung, bukan kelistrikannya. Ya, jadi bukan kita tidak bisa melihat iramanya, kemudian apa istilahnya amplitudonya, keras keras lemahnya jantung itu tidak bisa. Kalau ke ekokardiografi itu bisa melihat misalnya adakah perdarahan pada bilik jantungnya, apakah ada katupnya itu yang lemah. Nah, itu biasanya dilihat dari ekokardiografi. Tuh ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti ada modul yang harus ada diisi ya. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Recording stopped.